Yang pertama, dia benar-benar bodoh. Yang kedua, dia pura-pura bodoh. Kalau dia pura-pura bodoh, berarti maksud dan tujuannya ingin membodohi orang yang bodoh. Kemudian menjungkir balikan fakta. Faktanya ingin berbuat baik, kenapa Anda menuduh yang sangat kejam dan keji? 5.000 kiai. Pertanyaan sederhana. Pendetanya mana? Viharanya mana? Gerejanya mana? Pasturnya mana? Biarawatinya mana? LGBT-nya mana? Elemen masyarakat yang lain kenapa tidak diperlakukan seperti ini? Ini sudah bukan rahasia umum. Secara rezim bukan rahasia umum. Secara rezim ini berkuasa selalu masjid, majelis taklim, kiai, ustadz, santri, celana cingkrang, nikob, cadar, majelis taklim, jidat hitam, selalu begitu. Itu yang disorot, itu yang dicurigai. Saya hanya mengandai-andai saja. Ini jangan-jangan pekerjaan PKI, kan gaya-gaya PKI ini begini. Cangkemmu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, dohir dan batin, pikiran dan perasaan. Jadi saya aneh dengan logika yang digunakan oleh Subik Nur ini. Sebetulnya ada dua. Yang pertama, dia benar-benar bodoh. Yang kedua, dia pura-pura bodoh. Kalau dia pura-pura bodoh, berarti maksud dan tujuannya ingin membodohi orang yang bodoh. Oke. Berarti tujuannya ingin membodohi orang yang bodoh. Kalau dia pura-pura bodoh, kecuali memang kalau dia benar-benar bodoh gitu loh. Coba Anda amati Subik Nur ini, karena seringkali gitu loh, dia itu di dalam memakai logikanya agak konslet ya, agak konslet. Misal hari ini ketika Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU ya, kalau di sapaan di Tasik itu Kang UU, dia ingin melakukan tes kepada 5.000 kiai yang ada di Jawa Barat. Subik Nur itu misuh-misuh. Kenapa hanya kiai? Mana gerejanya? Mana biharanya? Mana agama-agama yang lainnya? Ini seolah-olah mau menyudutkan Islam. Ini mau menghancurkan Islam. Saya menduga-duga ini gaya PKI yang seperti ini. Berarti menuduh bahwa Kang UU itu PKI, pemerintah Pemprov Jabar itu PKI. Ini kan logika yang keliru sebetulnya. Kenapa? Karena ya jelas-jelas untuk kesehatan gitu loh. Ini untuk kesehatan kiai, untuk kesehatan ulama. Bila ada 1 orang atau 10% yang terpapar, maka tinggal menjalani isolasi, tinggal kemudian menjalani pengobatan supaya menjadi sehat kembali. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, pribadinya celaka, menular kepada orang lain, bakal membuat juga celaka. Sementara kiai, apalagi di Jawa Barat yang basis keagamaan itu sangat kuat, ya, masih kemudian bersinggungan antara kiai dengan masyarakat itu masih kuat bersinggungan. Otomatis yang barangkali ini anggapan Pemprov Jabar mungkin ini kiai yang bakal mudah terpapar.
Saya melihat justru Pemprov Jabar itu ya saking perhatian kepada kiai, kepada ulama, saking tidak ingin ada ulama, ada kiai yang sakit, sehingga adalah program itu, tes itu. Gitu loh. Jadi logikanya malah diacak-acak oleh Sugiknur, dibalikan tuh logikanya. Seolah-olah Kang U ingin kemudian menghancurkan umat Islam. Ini bukan menghancurkan, justru ingin membela, justru ingin menyelamatkan. Kan gitu. Anda sakit, misal Sugiknur sakit nih. Sakit itu dibiarkan oleh siapapun, oleh keluarga dibiarkan, apalagi oleh pemerintah. Apakah itu kemudian akan mencelakakan Anda? Jelas akan mencelakakan Anda dong. Yang namanya orang sakit, oke, terindikasi sakit, ya otomatis harus dibawa ke rumah sakit. Mau itu keluarganya, mau itu pemerintah. Justru untuk keselamatan Anda, untuk kesehatan Anda, untuk keberlangsungan hidup Anda. Ini aneh, Pak Sugik ini sangat aneh sekali ya. Itu muncul dari coba itu muncul dari kebodohan atau pura-pura bodoh, atau memang kebencian yang sudah benar-benar akut kepada pemerintah, sehingga segala apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu salah di matanya. Ini kan pandangan yang kurang fair, tidak fair, bukan kurang lagi, tidak fair. Menilai sesuatu itu tidak fair Anda, Pak Sugi. Ya kalau misal Anda benci dengan pemerintah, nah kalau misal salah ya boleh Anda kritik. Tapi kalau misal tujuannya baik, kenapa masih kemudian menjungkir balikan fakta? Faktanya ingin berbuat baik, kenapa Anda menuduh yang sangat kejam dan keji? Itu loh. Ini orang yang menjadi sasaran Sugiknur ini harus kemudian berpikir ulang. Kalau misal menerima kata-kata ucapan dari Sugiknur ini, dicernanya harus benar-benar serius tuh. Dipikirkan, jangan langsung libas percaya saja. Secara sepintas memang ucapan Sugiknur seolah-olah mau membela kiai, membela ulama dengan gaya pakai sorban, pakai peci, pakai koko. Seolah-olah mau membela, padahal secara tidak langsung dia sebetulnya ingin, kalau misal mau saya balikan, dia yang justru ingin mencelakakan kiai. Justru dia yang ingin mencelakakan ulama. Kenapa? Karena tidak berupaya untuk kemudian kesehatan dan keselamatannya. Satu kali lagi, yang namanya penyakit itu akan menjadi sehat jika diobati, syariatnya ya, meskipun Sugiknur mengatakan setiap hari itu wudu, setiap hari sholat, setiap hari kemudian baca Al-Quran, energi positif masuk ke dalam tubuhnya. Iya, betul itu. Namun kemudian secara syariat pun kan kita harus melaksanakan secara syariat. Atau Anda bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan gitu, yang segala sesuatunya tergantung takdir Allah. Ya kita kan diupayakan kalau misal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya harus ada syariat. Harus ada syariat dulu. Sebelum nantinya memang ujung-ujungnya kita serahkan kepada Allah. Tetapi setelah syariat kita maksimalkan. Ini suka salah kaprai orang beragama, terlalu semangat beragama tanpa dibarengi dengan ilmu itu ya seperti ini. Misalkan gini, kalau misal Anda ingin kaya, ingin banyak rezeki, maka baca surah Al-Waqiah setiap setiap ba'da subuh. Misal gitu, anjuran agama. Nah, kemudian kita hanya mengandalkan membaca surah Waqiah tanpa ada proses bekerja, ini keliru. Coba kita baca surah Waqiahnya, Al-Waqiahnya. Coba kita baca surah Al-Waqiahnya. Di sana kita disuruh untuk bekerja kok. Bekerja yang giat, bekerja yang rajin, maka bakal ada limpahan rezeki. Nah, kalau hanya membaca
tanpa ada proses bekerja, ini menjadi ini jangan kemudian kita semangat beragama tanpa dibarengi dengan ilmu. Akhirnya apa yang terjadi ini nih, seperti si Sugik ini. Ya mudah-mudahan tidak ada maksud dan tujuan lain selain daripada untuk keselamatan, untuk kemudian kemaslahatan, benar-benar yang dia tuju. Tetapi saya kira keliru ya Pak Sugik ya, itu keliru. Karena logikanya Anda terbalik. Untuk menyelamatkan kiai harusnya dites, kalau misal benar-benar terpapar diisolasi, oke, kemudian diobati, kan gitu. Kan kita tidak tahu virus ini, kita tidak terasa ya, seolah-olah kita sehat katanya, padahal terpapar, tahu-tahu sudah menjadi sakit berat. Ini kan menjadi satu kewaspadaan kita. Ya saya yakin lah Pemprov Jabar itu ingin mengutamakan kiai kesehatannya. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai kita terpapar oleh virus yang sudah kita ketahui bersama. Juga jangan sampai kita terpapar virus ucapan-ucapan macam Sugik Nur Raharja, karena itu mantap mematikan nalar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.